Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum ilal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Ahlan wa sahlan wa marhaban ala khudurikum fi hadhi khissa at-tayyibah wa fi hadha sabah al-mubarak. Terima kasih atas kehadirannya kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi di program studi pendidikan agama Islam, ya, Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah Bogor. Ya, ini adalah mulai kembali kita pembelajarannya setelah kemarin sempat libur ya. Jadi kita punya energi baru untuk tetap semangat dan juga dalam pembelajaran ya. Terima kasih untuk sudah hadir ya. Tadi sudah beberapa mahasiswa dan juga mahasiswa yang sudah on time, tepat waktu ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, penuhilah kontrak, transaksi dan juga kesepakatan yang sudah dilakukan. Di surat Al-Maidah ayat pertama ya. Jadi ayat ini berbicara tentang bagaimana ketika kita sudah berkomitmen ya untuk kuliah, untuk belajar ya, itu harus on time ya. Bahkan sebagiannya tadi alhamdulillah sudah before time ya. Nah, ini menarik karena nanti salah satu dari pembelajaran di program Magister Pendidikan Agama Islam sebenarnya bukan hanya menjadikan mahasiswa itu memahami tentang berbagai hal tentang ilmu pendidikan agama Islam, tetapi juga mewujudkan pribadi yang memang memiliki komitmen terhadap pendidikan agama Islam. And the one of sign ya, salah satu dari karakter, one of karakter dari seorang teacher itu adalah on time, bahkan boleh jadi before time. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir dan juga sudah semangat gitu ya, udah siap untuk kita bisa diskusi bersama. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya, di hari Sabtu ini kita akan bahas bersama terkait dengan prinsip dan juga pendekatan pengembangan kurikulum. Ini saya ambil dari beberapa literatur dan kita bisa diskusi bersama. Jadi kita awali atau saya awali dengan pemaparan dari saya, lecturing ya. Setelah itu nanti kita bisa diskusi, ada yang bertanya, ada yang menyanggah, ada yang mungkin kurang sepakat ya, dan lain sebagainya terkait dengan prinsip-prinsip ya dari pendekatan dan pengembangan kurikulum. Ini kita semacam review lagi karena ini yang paling utama, intisari dari materi ataupun mata kuliah kita adalah ini ya. Jadi nanti sampai kepada teknisnya. Nah, nanti berbagai model tentang pengembangan itu nanti menjadi challenge di akhir pemaparan saya. Nah, mudah-mudahan sudah siap semuanya. Baik, materi hari ini adalah tentang prinsip pengembangan kurikulum ya, atau kurikulum. Nah, kita awali dengan pemahaman terhadap prinsip. Nah, nanti sebagian nih ada yang suka tertukar ya antara kata-kata prinsip kemudian juga asas gitu ya,
kemudian juga landasan, bahkan sampai kepada mungkin approach ataupun pendekatan pun kadang suka tertukar gitu artinya gitu ya. Nah, prinsip sendiri itu sebenarnya in English yaitu kita boleh translate dari way of life ya, atau jalan hidup atau pandangan hidup ya, way of life ya. Nanti kalau dalam Islam ya, Islam itu adalah way of life, pandangan hidup, cara hidup ya, ataupun juga sesuatu yang harus dipatuhi ya. Nanti kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah manhajul hayat ya, metode atau cara atau jalan ya dalam kehidupan, dalam menapaki kehidupan. Sedangkan nanti cara berpikir seseorang atau yang kita biasa sebut dengan mindset ya, cara berpikir itu nanti bisa juga menggunakan istilah world view ya, world view ya. Jadi cara pandang seseorang terhadap dunia. Wah, ini nanti kalau di kelas ini di Ibu Dr. Darlina ya, terkait dengan filsafat ilmu ya. Itu jadi nanti dipahami. Ada Pak Dr. Endai juga nanti ya, terkait dengan world of view atau world view dari seorang muslim. Oke, prinsip adalah way of life ya, manhajul hayat, dan juga world view. Nah, biasanya kalau prinsip ini dia terkait dengan rule ya. Kalau dalam ini disebut dengan rule of the games ya, artinya aturan main ya, aturan rule gitu ya. Jadi bagaimana cara istilahnya itu cara kerja ya, how to play, how to work gitu ya. Jadi dia seperti apa ya, acuan ya, dan juga rambu-rambu yang harus diperhatikan ya, harus diperhatikan, kemudian juga dipatuhi dalam pengembangan sebuah kurikulum. Itu kalau perspektifnya adalah kurikulum. Sehingga ya kita bisa katakan bahwa prinsip dari pengembangan kurikulum itu adalah acuan ya yang harus diperhatikan dan dipatuhi dalam pengembangan kurikulum ya. Nah, tujuannya apa? Tentu saja ya, tujuan dari kita pahami kemarin dari the main goals of curriculum itu adalah the need ya, the user, the need of user ya. Jadi kebutuhan ya semua pihak ya, khususnya terkait dengan ya anak didik atau peserta didik ya, kemudian parent, kemudian juga masyarakat umum, dan juga tadi user atau pengguna lulusan ya. Nah, ini penting sekali tentu saja dalam konteks NKRI ya, bangsa dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dalam mengembangkan kurikulum ini ya, dia juga ada prinsip-prinsipnya, ada aturannya ya, ada pedoman yang harus diikuti. Baik, nah ini yang sudah pernah kuliah di S1 PAI ya, Pendidikan Agama Islam ya, ataupun di bidang yang Islamic Education lainnya atau education lainnya, insya Allah sudah paham tentang prinsip ini. Oke, nah minimal ini ada 3 prinsip ya. Ini saya ambil dari Taylor di 1949. Menurut dia ya, ini ada 3 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Nah, ini Taylor ini juga dia istilahnya itu menyebut prinsip itu dengan istilah kriteria ya. Jadi sebuah kurikulum itu dia memenuhi kriteria, memenuhi persyaratan ya, jika memenuhi juga prinsip-prinsipnya ya. Yang pertama adalah continuity ya, kemudian yang kedua adalah sequence ya, dan yang ketiga adalah integration ya. Berarti continuity ya artinya adalah berkelanjutan, di mana dia tidak stagnan, tidak diam, tidak vakum ya, tidak hanya itu saja, kaku ya. Kemudian juga sequence artinya dia berurutan. Artinya ketika seorang peserta didik misalnya diajar mulai dari TK ya, kemudian PAUD, kemudian juga sekolah dasar ya, tingkat dasar, kemudian menengah, kemudian sampai tinggi gitu ya, dia ada urutan dalam kurikulumnya, sehingga tidak loncat-loncatan atau mungkin tidak juga terjadi pengulangan ya, tidak jadi pengulangan. Kalaupun ada materi yang berulang, tetapi kajiannya, pendekatannya, dan juga kedalaman dari pembahasannya itu lebih berbeda atau berbeda ya. Misalnya nih ya, ada mungkin yang sudah master gitu ya,
itu masih belajar tentang tafsir Al-Fatihah. Ya padahal bisa jadi kita sejak TK itu sudah hafal Al-Fatihah, tetapi kajiannya tentu saja berbeda karena dia bisa jadi lebih mendalam ya. Kemudian juga integration ya, artinya keterpaduan ya. Jadi ada keterpaduan antar, nanti kita akan lihat dari sisi misalnya mata pelajarannya, mata kuliahnya, kurikulernya dan lain sebagainya. Jadi ada integrasi, termasuk juga ada kegiatan-kegiatan lain yang memang mendukung dari pembelajaran atau tujuan pembelajaran itu sendiri ya. Misalnya kalau di dunia perguruan tinggi ini, kenapa sih ya selalu ya saya sampaikan ini, kenapa sih mahasiswa harus menulis tesis gitu ya? Kenapa harus menulis jurnal? Kenapa harus presentasi di depan kelas gitu ya? Kenapa harus, mungkin kalau di level master ini di beberapa kampus ini, kenapa harus presentasi di depan audiens yang dari luar ya, mengikuti misalnya conference gitu ya, atau international seminar dan lain sebagainya? Kenapa? Jawabannya adalah agar ya semua aktivitas tersebut itu dia menjadi bagian integral ya, bagian tidak terpisahkan dari tujuan pembelajaran ya. Jadi kita kuliah di sini ya, di program Magister Pendidikan Agama Islam ini ya, Syed Sirajul Falah ini bukan hanya selesai, selalu ini saya sampaikan ya, bukan hanya selesai dapat ijazah, dapat MPD ya, dapat MPD gitu ya, tapi kita punya semacam learning experience, ada pengalaman belajar. Dulu waktu diajar sama Pak Dr. Zainal misalnya, suruh bikin jurnal, ketika diajar oleh Bu Dr. Dalina suruh bikin jurnal juga. Ketika saya disuruh buat webinar misalnya kayak kemarin gitu ya, atau mungkin nanti ada book chapter dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu jadi semua aktivitas yang dilakukan dalam ruang lingkup kurikulum itu memiliki tujuan yang terintegrasi. Kalau integrasi, kalau di Jabodetabek ini ada namanya bus ya, bus ya, bus Transjakarta, kalian bus juga yang terintegrasi karena dia saling terkait. Jadi kalau mau naik kereta dari sini, dari Bogor ke Manggarai mau ke Jatinegara, mau ke Tanah Abang, mau ke kota, bahkan sampai ke airport, itu sudah ada, itu namanya terintegrasi. Kurikulum juga sama, ketika seorang misalnya siswa, dia diajarkan misalnya akidah akhlak. Ini di yang keagamaan dulu ya, akidah akhlak. Nah, ketika diajarkan akidah akhlak, mestinya dia juga di sana sudah masuk ke dalam pembelajaran adab, etika, bahkan sampai kepada sejarah dan lain sebagainya. Nanti muncul satu kurikulum yang sifatnya itu tematik ya. Kemarin saya melakukan penelitian yang di Singapura itu ya, bagaimana pembelajaran itu memang ya tematik gitu ya, bukan hanya per mata pelajaran ya, bukan hanya per mata kuliah, tapi dia betul-betul tematik. Ini menjadi satu model kurikulum dan juga metode pembelajaran. Oke ya. Continuity, sequence, kemudian integration. Ini saya ambil dari Taylor. Oke. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, ini yang paling penting sekali ya. Memang ya ini teoritis, tetapi justru berasal dari teori, kita bisa kembangkan, kita bisa terapkan dalam berbagai kebijakan sehingga menjadi sebuah pelaksanaan dalam learning process, dalam proses pembelajaran. Oke, yang pertama adalah relevansi. Yang kedua adalah effectivity, ya, efisiensi, efektivitas dan juga efisiensi. Tadi ada kesinambungan, continuity, sebenarnya sama juga ya. Kemudian juga ada flexibility, ada keluasan, kemudian juga goals orientation ya, berorientasi pada tujuan, dan yang paling penting juga long life education. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kita juga harus berpikir kritis ya. Ini kan ide dan gagasan yang dikembangkan oleh para tokoh. Dan kalau dalam bahasa Arab dikatakan humur rijalun wa nahnur rijal. Mereka itu adalah para tokoh, dan kita insya Allah akan menjadi juga tokoh, sehingga harus juga berani untuk berpikir kritis ya. Nanti kita akan tes siapa yang berani berpikir kritis dan bisa mengkritisi dari teori-teori yang saya paparkan. Nah, baik.
Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, ya mahasiswa di program Magister Pendidikan Agama Islam. Yang pertama ketika kita bicara, if we talk about relevant, the meaning of relevant is closely, connected with what is happening, gitu ya. Jadi relevansi atau relevan, ya, dalam Oxford Advanced Dictionary of Current English, ya, mengatakan bahwa atau mencatat bahwa yang disebut dengan relevan, itu adalah connected with what is happening, ya. Jadi berhubungan, terkoneksi, ya, terhubung dengan apa yang terjadi, relevan, ya. Misalnya hari ini kita berbicara tentang prinsip pengembangan kurikulum. So berarti ini apa nih, ya, relevannya dengan kehidupan saya. Misalnya ada mahasiswa yang hanya kan saya hanya ibu rumah tangga, gitu kan, ya. Nah, justru itu, ya, ketika kita berpikir kita sebagai ibu rumah tangga, maka kita itu harus ibu rumah tangga, kalau menurut saya ini, ya, harus cerdas, double kecerdasannya daripada laki-laki, daripada suami. Kalau suami mungkin ya sibuk bekerja cari uang, gitu ya. Nah, kalau di rumah banyak banget pekerjaannya, jadi harus multi talent, ya. Jadi ketika kita belajar seperti ini, kita berbicara tentang prinsip. Oh, berarti ada relevansinya, ada hubungannya, ya, ada sesuatu yang memang keterkaitan, ya, korelasi lah kalau dalam bahasa kuantitatif, ya, ada korelasi antara apa yang kita pelajari dan apa yang kita alami. Ini sama juga mungkin dalam makna yang dos, misalnya kita selalu tanya nih, kenapa sih, ya, kita ini mahasiswa kuliah di program magister, oh ada yang pengen jadi dosen, oh ada yang pengen tambah pengetahuan, menuntut ilmu, belajar lagi, ya, atau mungkin melihat masa depan kita nggak tahu nih seperti apa. Masing-masing memiliki niat, tujuan yang berbeda-beda, tetapi semuanya tetap relevan, mengikuti, ya, berkesinambungan, berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kepala sekolah yang punya yayasan ketika belajar, dia akan mendapatkan satu benefit, ya, yang mungkin bisa jadi akan meningkatkan karirnya, pengetahuannya, ya, plus juga dengan salary-nya bisa jadi, gitu ya. Oke, itu relevan. Jadi berhubungan dengan apa yang terjadi, sesuatu yang terkait, ya, dengan apa yang terjadi. Oke. Nah, berikutnya adalah ketika kita bicara tentang relevansi dari kurikulum, berarti berbicara tentang bagaimana sebenarnya penyesuaian program pendidikan dengan the needs of society, ya, dengan tuntutan kehidupan masyarakat, ya. Jadi ini penting sekali, tetapi juga jangan terjebak kepada isme-isme yang hanya berdasarkan kepada misalnya materialisme, ya. Jadi seolah-olah itu misalnya, ya, kita boleh dong ngeritik, gitu ya. Misalnya kuliah itu untuk kerja. Kuliah itu untuk misalnya, ya, kalau pragmatis tadi salary-nya naik, ya, pragmatis masih boleh lah, ya, gitu ya. Tapi kalau kuliah untuk kerja, ini kan semuanya udah kerja, ngapain dong? Oh, berarti ada tujuan lain nih, bukan hanya bekerja, tetapi memang meningkatkan dari kualitas kita. Masih ingat kemarin, ya, kenapa kita harus kuliah, gitu ya. Oke, nah berarti kurikulum yang relevan, ya, kurikulum dalam proses pendidikan yang relevan itu bisa diperoleh dan akan berguna tentu saja bagi kehidupan, ya, seorang peserta didik, ya, seorang mahasiswa, bahkan juga kepada seorang pengajar itu sendiri. Ini makna dari relevan. Jadi yang pertama, dalam prinsip pengembangan kurikulum ini dia harus relevan. Jadi relevan dalam konteks ini dia memang multi interpretatif, gitu ya. Tetapi kemudian bisa kita sederhanakan menjadi kurikulum yang diterapkan itu dapat atau terkoneksi atau terhubung dengan, ya, perkembangan zaman, dengan dunia kerja, dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan juga bernegara, dan tentu saja beragama. Oke, ini relevan atau relevansi.
ya. Nah, prinsip dalam relevansi sendiri tadi sudah saya sebutkan sekilas, ini terkait dengan relevansi pendidikan dengan lingkungan kehidupan peserta didik ya. Apalagi nih kalau yang PAI atau akidah akhlak, kemudian Quran hadis, kemudian fikih, sejarah peradaban, kemudian sampai kepada bahasa Arab ya. Misalnya nih bahasa Arab ya, selalunya kadang kalau contohnya itu adalah doroba, misalnya Umar Zaidan atau doroba Zaidu Zaidan gitu ya. Contohnya sudah Umar memukul Zaid. Wah, ini kayaknya udah anarki aja nih kesannya gitu ya. Jadi itu berarti ya relevansi, tapi relevannya itu negatif gitu kan ya. Jadi kalau yang ada ngajar bahasa Arab jangan sampai judulnya gitu ya doroba Zaidu Zaidan gitu misalnya gitu ya. Jadi jangan kata-kata yang kesannya itu anarki, negatif dan lain sebagainya, memukul dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin pakai kata-kata yang lebih misalnya jangan doroba gitu ya, bisa pakai alama, bisa pakai mungkin juga menggunakan kata-kata nadoro, nasoro, itu kan sangat mungkin gitu. Jadi relevansi pendidikan ini dengan lingkungan kehidupan peserta didik ya, di mana dia tinggal, dengan orang tuanya, dengan lingkungannya, dengan teman seusianya dan sebagainya, nih dia harus relevan ya. Misalnya kita tinggal misalnya di Bogor ya, di Bogor, maka ya kita harus memahamkan bahwasanya masyarakat di Bogornya sebagian masyarakat Sundanis misalnya gitu ya. Berarti ya harus disesuaikan tata keramanya, kemudian juga unggah-ungguhnya. Kalau lewat misalnya ya bilang punten dan lain sebagainya gitu ya. Itu dalam konteks bagaimana pendidikan itu memiliki relevansi dengan lingkungan kehidupan peserta didik gitu ya. Nah, yang kedua terkait dengan bagaimana relevansi pendidikan ini juga terkait dengan kehidupan sekarang ya, dan juga mungkin in the future ya, dalam kehidupan yang akan datang ya. Katanya kalau perkataan dari Imam Ali ya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan adibu auladakum ala zamanikum, atau artinya ajarilah ya anak-anak kalian itu ya sebagaimana atau sesuai dengan zamannya, sesuai dengan ya keadaan pada waktu itu. Ini juga menarik nih ya, menarik gitu. Walaupun tidak semuanya juga. Artinya kalau misalnya sekarang banyak misalnya pesantren tradisional gitu ya, ada beberapa yang memang mengalami kemunduran, tapi ada juga yang mungkin karena adanya ya semacam mungkin pembaharuan sehingga kemudian tetap ya salafiyah ataupun pesantren tradisional itu juga tetap bisa maju mungkin, tapi mungkin lebih di dalam artian itu ada pembaharuan gitu ya. Kalau yang bagus, yang memang dia tidak bisa berubah ya tetap dilaksanakan, tapi mungkin yang mungkin perlu perkembangan misalnya teknologi informasi dan komunikasi dan lain sebagainya itu juga menjadi sebuah keniscayaan. Jadi ya jelaslah pendidikan itu mengajarkan untuk peserta didik itu untuk hidup di zaman sekarang dan juga di masa yang akan datang. Nah, ini mungkin ada sedikit case ya.